Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ayuhal hadirun, ittaqullaha la'alakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Teman-teman mahasiswa, para santri, dan saudara-saudaraku yang aku cintai, isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap di publik hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspos ke permukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak, bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang ada dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004. Pertama, bentuknya itu adalah kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 5 Junto pasal 6. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, menggigit, dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya. 2. Kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Itu terdapat dalam pasal 5 Junto pasal 7. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki atau penghinaan, bullying, dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan. 3. Kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Ini terdapat dalam pasal 5 Junto pasal 8 yang meliputi A. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. B. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan. 4 adalah penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Padahal menurut hukum yang berlaku, bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi
dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Ini terdapat dalam pasal 5 junto pasal 9. Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial, yaitu tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dan lain-lain, melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga, yaitu pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dan lain-lain. Demikian teman-teman, bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.